Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Niken Elisa Putri, Lutfia Rahma Mejiha, dan Rizky Amalia membahas tentang membaca kritis. Pengertian membaca kritis adalah menurut Albert 2001 menyatakan bahwa membaca kritis ialah kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tanggung jawab, mendalam, evaluatif, analisis, dan bukan hanya ingin mencari kesalahan penulis. Membaca kritis berarti harus membaca secara analisis dan dengan penilaian. Dalam membaca kritis, pembaca harus terbuka terhadap gagasan orang lain. Pembaca harus mengikuti pikiran penulis secara tepat, akurat, dan kritis. Akurat di sini artinya dalam hubungan relevansi, membedakan yang relevan dan yang tidak relevan atau tidak benar. Tujuan membaca kritis. Pertama, memberi informasi kepada pembaca. Kedua, memanfaatkan kemampuan membaca pemahaman dengan kemampuan kritis. Ketiga, meyakinkan pembaca. Adapun memahami organisasi tulisan atau bacaan, yang pertama, informasi, kedua, logika, ketiga, bahasa, keempat, kualifikasi, dan kelima, sumber informasi. Adapun ciri-ciri membaca kritis, yang pertama yaitu membaca kritis selalu melibatkan tingkat berpikir kritis. Kedua, pembaca tidak langsung menyetujui pendapat pengarang. Ketiga, membaca karena ingin mencari suatu kebenaran. Dan keempat, selalu terlibat dengan permasalahan gagasan utama dalam sebuah bacaan. Ragam membaca kritis. Yang pertama ada membaca teliti. Membaca teliti dapat dikatakan sebagai kegiatan membaca secara seksama yang bertujuan untuk memahami secara detail gagasan-gagasan yang terdapat dalam teks bacaan tersebut, atau untuk melihat organisasi penulisan atau pendekatan yang digunakan oleh penulis. Yang kedua ada membaca pemahaman. Membaca pemahaman merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam serta pemahaman tentang apa yang dibaca dan untuk memahami isi bacaan, baik yang tersurat maupun yang tersirat dari bahan bacaan tersebut. Yang ketiga, membaca ide. Membaca ide berarti mengarahkan kemampuan, keterampilan membaca untuk menangkap ide pokok pada sebuah bacaan. Membaca ide juga berarti sejenis kegiatan membaca yang ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Kegiatan membaca kritis. Yang pertama, membaca dengan berpikir. Dalam membaca, harus memikirkan persoalan-persoalan atau fakta-fakta yang ditampilkan dalam bacaan. Yang kedua, membaca dengan menganalisis. Dengan menganalisis, pembaca bisa mengetahui apakah gagasan atau fakta-fakta yang dikemukakan pengarang sungguh bersumber informasi yang akurat atau tidak. Yang ketiga, ada membaca dengan penilaian. Setelah membaca kritis, seseorang pembaca kritis akan bisa melihat apakah tulisan atau informasi itu fakta atau kurang tepat. Selanjutnya yaitu teknik membaca kritis yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, kemampuan mengingat dan mengenali isi bacaan. Dilakukan dengan mengenali ide pokok paragraf, menyatakan kembali ide pokok, menyatakan kembali fakta-fakta, unsur-unsur, dan sebab akibat, serta dapat membedakan fakta atau detail bacaan. Yang kedua yaitu kemampuan mengaplikasikan konsep-konsep dalam bacaan. Dilakukan dengan menerapkan konsep atau gagasan utama bacaan dan menunjukkan kesesuaian antara gagasan utama dengan situasi yang dihadapi. Yang ketiga yaitu kemampuan menganalisis bacaan, dilakukan dengan menangkap gagasan utama bacaan, mengklasifikasi kata-kata, menentukan tema bacaan, serta menyusun kerangka bacaan. Dan yang terakhir yaitu kemampuan menilai isi bacaan.
membaca kritis bisa digunakan untuk membaca sebuah informasi seperti esai, biografi, drama, laporan-laporan yang bertentangan atau kesimpulan yang berbeda dalam lapangan sejarah, ekonomi, hukum, dan politik, serta peristiwa-peristiwa umum di koran majalah, propaganda, dan lainnya. Lalu ada kelebihan dan kekurangan membaca teliti. Kelebihan membaca teliti yang pertama, bisa menambah wawasan dari informasi yang dibaca. Yang kedua, mampu menganalisis setiap tulisan dari penulis berdasarkan fakta yang ada. Yang ketiga, bisa memberikan informasi terkait isi bacaan, apakah itu fakta atau opini, atau bahkan informasi yang salah. Lalu yang terakhir yaitu menilai tulisan agar menjadi lebih baik. Lalu kekurangan dari membaca teliti yaitu seseorang yang menjadi pembaca kritis harus mampu menggali informasi kebenaran atau opini pendapat penulis, dan ini butuh latihan serta wawasan yang luas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.